Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke pembahasan Ranger Merah tentang soal, dan kali ini soalnya lumayan ya, karena ini soal literasi bahasa Inggris yang perlu kita ini ya, perlu bahas. Soal yang ada di sini ada biasanya memang seperti ini ya, soal literasi bahasa Inggris itu paragrafnya panjang. Kalau yang sebelumnya minggu kemarin tuh soalnya kan memang agak singkat ya. Nah, di soal ini kita disuruh langsung ke soal ya. Jadi based on basics. Di sini dari bacaan yang ada, kita dapat berhipotesis ya bahwa jika kita menulis banyak dengan tangan titik-titik. Nah, ini berarti ada apa ya, mungkin intisari mungkin ya dari bacaan yang ada di situ. Jadi intisarinya itu apa gitu ya? Kalau dicek, coba kita cek ya. Di kata kuncinya itu that we write a lot by hand. Oke, kita harus baca kalau ini ya. Today's technology is designed to make life easier. In the past, we had to use a book and a pen or a pencil to write things down. But now we can attempt to turn to note-taking application on our smartphone or laptops. Jadi ini hari ini ya, kecanggihan teknologi ini sudah didesain untuk memudahkan kehidupan kita gitu ya. Kalau diartikan ya ini, nah di masa lalu kita butuh buku dan pensil atau pulpen juga untuk menulis sesuatu gitu kan ya. Nah sekarang kita mudah ya untuk menuliskan sesuatu, kita cuma butuh di handphone, diketik bisa atau mungkin ditulis, misalnya punya apa namanya ini pen tools gitu ya. Kalau pakai laptop juga bisa langsung diketik, jadi note itu sudah mudah sekali. Nah, despite the modern conveniences, kompas.com, jadi ini dari media massa ya, reports that, jadi melaporkan bahwa writing by hand, jadi menulis dengan tangan, is actually good for a brain. Ya, jadi ternyata kalau kita menulis dengan tangan itu sangat bagus untuk otak gitu ya. As to improves cognitive abilities. Jadi kalau kita cari ya, ini kayaknya sudah ketemu nih jawabannya ya. Jadi kalau menulis dengan tangan itu dampaknya kayaknya ini ya, dapat improve cognitive abilities. Nah, kita lihat sih. Kalau di sini ada ya ini ya. It can improve our cognitive abilities. Ini yang C. Tapi coba kita harus cek ya ini. Kita harus cek untuk ke selanjutnya ini kira-kira bagaimana. Ya, ini Deborah Dewi. Jadi ini Deborah Dewi ini orang ya kayaknya. Expert in writing, handwriting analysis. Jadi ini ada orang yang ahli dalam analisis tulisan tangan. Dia mengatakan bahwa said that here was a significant difference between processing information by typing or writing. Jadi typing itu mengetik, writing itu menulis. Jadi ada perbedaan signifikan terhadap pemrosesan informasi untuk orang yang dengan cara menulis informasinya itu mengetik dan yang menulis. Saying that more people use their hand to write is more the brain cognitive area is improved. Nah, itu sekali lagi ya, untuk orang yang menulis ternyata dikatakan bahwa otaknya itu improve ya di bagian area kognitif. Jadi improve kognitif lagi ya, kognitif brain kognitif. Itu makanya kita tuh sebenarnya kalau di pelajaran itu memang susah ya. Kan kalian tuh kadang lebih suka mungkin ngetik gitu ya, diketik saja. Tugas-tugas tuh diketik gitu kan ya. Lebih mudah, bisa di screenshot, kirim ke temen, ke grup gitu ya. Tapi sebenarnya kalau yang dari pernyataan bacaan ini, itu menulis dengan tangan ternyata bisa meningkatkan cognitive abilities di brain area kognitif gitu kan ya. Jadi ternyata seperti itu. Maka dari itu,
secanggih apapun gitu ya, entah handphone atau apa, menulis itu tetap yang paling utama. Ternyata memang seperti itu. Makanya sekarang itu teknologi kayak Pak Habib gini ya, mengerjakan soal mungkin pakai bantuan teknologi yang pakai pen ini ya. Jadi ini walaupun dengan teknologi tapi tetap menulis dengan tangan ya, pakai tangan gitu kan ya. Nah, ini tulisannya kelihatan nih nanti tangan gitu ya. Oke. Kalau dilihat di sini ini masih mengarah ke yang C ya, yang di paragraf yang ketiga. Paragraf selanjutnya, she also mentioned that handwriter are more likely remember better than those who use device to take notes. Jadi lebih baik untuk mengingat. Explaining the writing by hand is considered more complex when compared by typing. It involve different part of the body. Jadi ini mengarah bahwa menjelaskan nulis dengan tangan itu more kompleks ya karena kita menggunakan part tangan ini body semua tubuh kita gitu ya, ada fingers tuh berarti jari, arms, stimulating the different area of the brain, jadi menstimulus area yang ada di otak gitu ya, ngasih mengarah ke ini ya apa namanya, menjelaskan ini kayaknya dari bagian tubuh yang menggerakkan tubuh. Di sini nggak ada ya. Performance in front of public nggak ada, masih belum. Effectively of learning juga belum. It can be support general knowledge juga belum. Oke, kita lanjut. Have you ever felt like your brain goes blank? That was because your mind is overloaded. Nah, jadi kalau kita itu ke blank, katanya itu kalau otak kita itu overloaded ya. Said Deborah. The only Indonesian graphologists ya, recognized by the American Association of Handwriting Analysts AAHA dan American Writing Analysts Foundation AHAF gitu ya. Said that writing by hand could be also help to empty the mind. Jadi ternyata kalau kita itu kebanyakan typing itu overloaded gitu ya. Kalau dan cara untuk empty the mind, caranya itu dengan cara menulis gitu ya, untuk empty the mind atau mengosongkan pikiran dengan cara menulis gitu ya. Deborah suggests bringing back the handwriting culture, saying that typing was not supposed to eliminate handwriting. Jadi dia tetap menyarankan untuk kembali dengan budaya menulis, tapi juga tidak menghapus eh, dengan cara ini ya, menulis informasi dengan cara hand writing itu ya. Typing ya, tidak juga menghapus typing. Jadi typing itu ini nih, sorry sorry, ini katanya saying that typing was not supposed to eliminate handwriting. Jadi mengetik itu juga tidak menjadi alasan ya bahwa kita itu untuk tidak menulis gitu ya. Jadi tetap menulis itu ada dengan tangan dan juga menggunakan buku sebagai medianya itu tetap ada. Jadi jangan diketik semua gitu, katanya seperti itu. Makanya kayaknya tugas-tugas di sekolah itu kebanyakan kita disuruh nulis gitu ya. Nah, ternyata itu untuk meningkatkan kognitif abilitas. Jadi kalau dilihat dari sini yang paling cocok yang C gitu ya. Berarti ini jawabannya. Tandai satu oval saja, kita garis semua ya. Kita lingkari. Oke. Jawabannya yang can improve our cognitive abilities. Kita coba bahas soal selanjutnya ya.